pada saat rekonstruksi itu. Iya, tapi kopinya posisinya sebenarnya saya lupa sekarang itu udah di mana. Pada saat rekonstruksi itu ada di sini. Nah, terus dari sini lompat ke sini itu terjadinya tuh langsung gitu. Kalau misalnya itu berubah, saya juga bingung gimana cara berubahnya. Langsung ya. Kayak adegan berjalan gitu ya, terus difoto gitu kan. Ini kopi minuman saudara ada di sini. Saya nggak tahu, saya bukan saya mindahin. Katanya saudara mengambil kopi di hadapan saudara. Ini rekonstruksinya kopinya ada di hadapan saudara. Ini. Kamu tekan nggak ini? Kamu tanda tangan nggak? Saya Waduh, fotonya saya nggak. Di sini. Ini versinya Jessica. Iya, yang gambar ini ditanda Saya cuma tangan tanda nggak? tangan yang tulisan-tulisan, Iya. bukan foto. Ada yang saya ingat, saya tanda tangan, saya paraf yang saya tidak lihat. Ini adegan saudara. Parah. Di sini. Tapi yang tulisan doang. Oh, mana itu? Berita acara rekonstruksi. Kan. Kalau setiap lembar itu kan harus ditanda tangani. Ada nggak tanda tangannya dari sini? Nggak ada. Saya Itu cuma loh. tanda tangan yang kata-kata. Kan setiap teknik berita acara kan setiap lembar kan diparaf. Ini mana parafnya? Ini kan versinya dia. Iya, tapi parafnya mana? Yang di parafnya dulu dia itu. Iya dong. Setiap lembar kan harus diparaf. Kan ini bisa berubah. Kalau nggak diparaf, bagaimana kita tahu bisa itu original? Loh, harus diparaf dong. Si bapak itu. Bukan. Semua berita acara. Saya jawab jaksa aja. Saya jawab PH-nya itu yang jawab terdakwa. Saya nggak bisa pak. Kita boleh masuk kita di sini. Kita di luar. Kita di luar waktu itu. Kita di luar. Di luar waktu itu. Saya kedampingin. Kita di luar. Sudah. Biar kami yang menilai nanti. Kita tidak boleh masuk dalam ruang. Cukup. Ya, sudah. Tanya polisi aja. Cukup. Yang jelas kita di luar. Jawab itu terdakwa atas pertanyaan. Apakah ini tiba-tiba kamu tanda tangan, tiba-tiba ada versi polisi. Iya. Sekarang tanda tangan. Pak, Jessica belum waktunya aja. Jadi kan pertanyaan Bapak yang Jessica yang jawab. Iya, pertanyaan Bapak dari adegan sebelumnya sama adegan kesini gelasnya kan berpindah. Itu bukan saya yang pindahin. Saya nggak tahu kenapa gelas itu berpindah. Iya. Ada kan? Ini benar. Iya, itu saya ada di situ. Dia ngibas-ngibas. Nah, seingat saya kayak Diam begini. dulu Pak pengacara, saya lagi nanya. Tolong ya, saya. Ini udah disuruh ya, cobain. Pada waktu itu seingat saya seperti itu. Ini ingatan kamu ini kan versi kamu. Iya, Ibu. Itu saya lagi minta air kayaknya, tapi saya lupa orangnya itu atau bukan. Kamu minta ya. Iya. Ini saya nggak lihat. Nggak lihat. Nggak lihat juga, saya nggak ada di sana. Iya. Itu pada saat saya kembali sepertinya. Itu nggak tahu. Mendatangi PAP-nya nggak jelas nih. Adegan saksi Rosi mendatangi meja 54 dan melihat stop. Ini sewaktu kapan ya? Setelah selesai. Ini beda sudah. Iya, saya kurang ingat ya. Ya itu posisinya tangan saya nggak kayak gini sih sekarang. Pokoknya saya ingat sih, maaf Bu, saya gini-giniin, tapi lengan Mina kan udah di bawah. Nomor berapa? Itu saya nggak lihat. Iya. Lalu yang kegaduhan di sini ya kira-kira ya ada orang-orang berdatangan seperti itu. Itu saya nggak lihat. Itu juga nggak lihat. Ini waktu Harni menelpon saya lihat, iya. Iya, lihat. Iya, lihat.
Iya. Benar, di dalam klinik. Kita suruh keluar. Fotonya nggak boleh. Iya. Ini waktu Mirna dipindahkan ke mobil kayaknya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Benar, benar. Betul. Iya ada. Iya ada. Mobilnya kelihatannya ya putih Pajero itu ya. Iya, makasih. Masih ada pertanyaan dari penuntut umum? Sedikit saja majelis. Terima kasih majelis. Pertanyaan saya singkat saja, hanya 2 poin. Yang pertama terkait dengan perasaan dari terdakwa yang mengatakan tertekan ketika di penyidikan, betul begitu? Betul. Ya, pertanyaan saya, apakah dari berita acara pemeriksaan sebagai tersangka yang pertama, kedua dan ketiga itu, apakah selalu didampingi oleh pengacara? Betul. Betul. Kemudian ketika Anda merasa tertekan, apakah Anda ada berkata kepada penyidik atau kepada pengacara Anda, tolong di stop pemeriksaan saya? Apakah ada mengatakan begitu? Tidak. Tidak ada. Apakah ada pengacara Anda mengatakan kepada penyidik, tolong di stop pemeriksaan klien saya? Apakah ada begitu? Saya tidak melihat hal tersebut. Tidak ada. Apakah pada saat didampingi, di posisi sebelah mana pengacara Anda duduk? Ganti-ganti Bu. Maksud saya posisi duduknya saja. Ya di samping saya. Di samping ya. Entah di kanan atau di kiri. Oke. Kemudian masalah tentang rekonstruksi yang tadi Anda banyak mengatakan lupa, tidak ingat, tetapi ternyata di dalam BAP Anda ada penjelasan Anda. Saya ingin mengatakan, apakah Anda pernah melakukan penolakan terhadap rekonstruksi yang dilakukan versi penyidik? Iya. Iya. Kemudian ada berita acara penolakan yang Anda tanda tangani sendiri. Betul. Beserta penyidik. Benar. Kemudian apakah Anda ada melakukan ataupun mengikuti rekonstruksi versi Anda? Versi saya ya Iya, saya ada yang tadi ditayangkan ya. Anda mengatakan tadi, mengapa Anda tadi lupa, hari ini lupa, yang kemarin itu ada penjelasan Anda mengatakan kondisi mental saya berbeda dulu dengan sekarang. Benar? Betul. Ya, benar begitu. Oke, saya pertanyaan selanjutnya singkat saja. Apakah pada saat Anda ingin melakukan rekonstruksi itu Anda ada mengatakan mental saya nggak sanggup untuk hari ini? Apakah Anda ada menolak untuk dilanjutkan rekonstruksi? Saya tidak pernah mengatakan kondisi mental saya kepada orang lain, tapi saya hanya mengikuti saja. Tetapi Anda tidak pernah mengatakan untuk stop dulu? Enggak pernah ya? Tidak. Tidak ada. Apakah pengacara Anda yang mendampingi Anda untuk melakukan rekonstruksi ada mengatakan kepada penyidik stop dulu? Saya tidak melihat itu. Tidak melihat itu. Oke, terima kasih Yang Mulia. Masih ada? Ya. Saudara terdakwa ada yang Iya. terlewat sedikit. Yang saya pertanyakan terkait persidangan yang lalu telah diperiksa adik korban Sandi Salihin. Dari Kemarin, keterangan saudara juga kan mengikuti juga, pada keterangan dari Sandi Salihin mengatakan bahwa setelah meninggal dan sehari setelahnya, bahwa saudara masih sempat berhubungan WA dengan Sandi Salihin. Betul. Betul ya. Pada saat berhubungan WA itu, menurut keterangan Sandi Salihin itu saudara mengirim link berita tentang racun. Kalau tidak salah saya, itu beritanya tentang kopi Vietnam itu mengandung racun. Apakah seperti itu? Seingat saya berita tersebut sudah terangkat di media. Lalu saya menemukan berita itu, jadi saya kirimkan ke Sandy. Saya juga nggak ngerti sebenarnya. Jadi saudara mengirimkan ke Sandy. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitakan, oh jangan-jangan kopinya nih Sen gitu, kayak gitu Pak. Jangan-jangan kopinya. Dan pada saat keterangan Sandi Salihin itu, keterangan dia menjelaskan bahwa saudara mengatakan bahwa apakah bapaknya Sandi itu apakah sudah melaporkan ke polisi dari pihak Olivier gitu? Saya tidak ingat itu. Nah pada waktu persidangan, saya tidak ingat Pak. Jadi gimana tepat apakah keluarga atau bapaknya Sandi apakah sudah melapor ke polisi? Saya tidak Melaporkan nanya pihak Olivier. soal polisi.
Tidak, saya tidak nanya. Apakah saudara setelah kejadian ada mencurigai dari pihak Olivier? Tidak juga sih Pak. Tidak. Saya cuma bingung aja, Mirna kenapa itu kayak gitu. Lalu ada artikel itu. Jadi pada saat setelah kejadian sampai dengan saudara diperiksa sebagai tersangka, apakah saudara juga mempunyai pikiran atau berpikir ada pihak Olivier yang melakukan ini? Terus terang saya bingung, saya nggak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Apakah saudara pernah menyampaikan hal itu di BAP? Hal apa yang di BAP? Tidak mencurigai pihak Olivier yang melakukan? Sepertinya saya tidak lupa saya pernah ditanya hal itu atau tidak di BAP. Lupa, saya ingatkan ya. Oke. Jadi di keterangan saudara tanggal tadi sama, tanggal 30 Januari, saudara ditanya jelaskan oleh saudara, pertanyaan nomor 17, jelaskan kepada saudara apakah saat sebelum kejadian saudara memesan minuman, sampai dengan saudara memesan minuman hingga pesanan minuman disajikan oleh pelayan sampai dengan kedatangan Wayan Mirna Salihin dan Hani, kemudian Wayan Mirna Salihin meminum kopi, apakah pernah saudara melihat hal sesuatu yang mencurigakan baik dari pelayanan pihak restoran ataupun tamu-tamu yang ada di tempat tersebut yang kemudian mendekati saudari lalu memasukkan suatu benda ke dalam Vietnamese kopi di meja 54 dan sebelumnya sudah saudara pesan untuk Wayan Mirna Salihin? Jelaskan. Tidak ada sesuatu hal yang saya lihat mencurigakan dari pelayan restoran Olivier dan tidak ada satupun orang tamu yang ada di restoran Olivier yang mendekat ke meja 54 kemudian saya lihat memasukkan suatu barang ke minuman es Vietnam Coffee yang saya pesan untuk Wayan Mirna Salihin. Kemudian di pertanyaan nomor 18 diulangi lagi, jelaskan kembali dari kejadian meninggalnya Wayan Mirna Salihin setelah minum kopi di restoran Olivier, apakah ada yang saudara curigai yang telah berbuat jahat memasukkan sesuatu di minuman Wayan Mirna Salihin atau bahkan saudari mengetahui sendiri siapa yang kiranya menaruh sesuatu di dalam minuman kopi? Saya tidak pernah mencurigai siapapun yang ada di restoran Olivier pada saat itu dan saya tidak tahu siapa yang menaruh sesuatu ke dalam minuman es Vietnam Coffee. Apakah dua BAP ini memang saudara sampaikan dalam pemeriksaan itu? Iya Pak, sampai sekarang saya juga nggak mencurigai siapa-siapa. Ini BAP ini apakah masih tetap BAP seperti ini? Kalau yang itu sih ya saya emang nggak mencurigai siapa-siapa. Saya nggak Jadi tahu. kalau ini tetap? Iya. Pertanyaan selanjutnya ada satu lagi. Pasca kejadian itu ada fakta dari saudara Hani bahwa saudara meninggalkan grup WA Billy Brun. Alasan saudara meninggalkan grup itu apa? Karena saya merasa trauma saja Pak. Saya nggak mau di grup itu lagi. Jadi saudara merasa trauma terus meninggalkan grup itu? Betul. Trauma atas apa? Karena Mirna meninggal dan Mirna masih ada di situ. Saya hanya itu pikiran saya lagi sedih. Saya mau keluar aja dari sana. Pikiran saya hanya seperti itu. Tidak ada alasan khusus. Jadi karena sedih, saudara meninggalkan grup itu, left grup itu? Iya. Jadi saudara tidak ada berhubungan lagi dengan grup-grup yang anggota grup itu, Hani, Vera dan lain sebagainya? Vera sepertinya tidak. Hani ada. Hani ada, Vera? Tidak. Tidak. Saya memang dari dulu tidak pernah dekat sama dia Pak. Tidak dekat. Cukup? Ya. Cukup ya? Jadi karena sudah menunjukkan pukul berapa ini? 17.30, kita break dulu, nanti jam 7 malam kita mulai lagi, begitu? Supaya tidak terpotong pertanyaan dari penasihat hukum ya. Begitu sidang siskor sampai jam 19.